Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke persiapan akhir semester kimia kelas 12 ya. Itu terdiri dari sifat koligatif larutan, kemudian sel elektrokimia, reaksi redoks, dan kimia unsur. Oke, langsung saja kita baca soal nomor 1. Di laboratorium tersedia larutan dengan mengeluarkan 4,5 gram zat non-elektrolit dalam 100 gram air. Mendidih pada suhu 100,13. Jika tetapan kenaikan titik didih molal itu namanya Kb 0,52. Senyawa elektrolit yang dimaksud adalah apa? Kalau kita lihat di ABCDE-nya C6H14O, C2H5 dan sebagainya, lalu diketahui AR-nya. Artinya apa? Jadi kalau kita punya sifat koligatif larutan, itu yang pertama adalah delta TB. Delta TB yaitu Kb dikali M. M-nya dijabarkan yaitu gram bagi MR. 1000 dibagi masanya pelarut air dikali I kalau elektrolit. Nah di soal gram terlarutnya 4,5 gram. Gram pelarut air yaitu 100 gram. Kemudian Kb konstantanya berarti 0,52. Kemudian titik didihnya adalah 100,13 Celcius. Yang ditanya adalah zatnya apa gitu kan, zat yang dimasukkannya adalah apa, elektrolitnya apa. Nah untuk menjawab soal ini kita cari MR-nya. Nah cari MR, karena kalau ada MR maka kita bisa menentukan siapa zat larutnya. Nah kalau kita ingat sifat koligatif larutan, biasanya kan ada dua yang sering, yaitu titik didih dan titik beku. Kalau titik beku air 0 derajat Celcius, kalau titik didihnya 100 derajat Celcius. Nah kalau misalnya ada min 3, maka ini namanya turun, delta TF. Lalu kalau ada mendidih misalnya 102, maka dari 100 ke 102 namanya delta TB. Delta TB yaitu kenaikan. Jadi ingat aja yang 100 itu milik air. Jadi kalau naik maka delta TB. Delta TB-nya berarti kalau 102 ke 100 berarti 2. Kemudian kalau dia membeku berarti dia min, maka selisihnya adalah 0 dikurangi min 3 jadi 3. Nah, berarti rumusnya adalah delta. Delta itu bukan yang 113 ini, tapi dikurangi 100 dulu. Nah, jadi rumus yang dipakai yang di atas, berarti delta TB-nya 0,13, KB-nya 0,52, gram yang terlarutnya 4,5, MR-nya kan kita mau cari 1000 dibagi dengan massa air yaitu 100. Oke, kita tinggal coret, 100-nya coret 0-nya 2, 0-nya 2. 13 dengan 0,5, 13 ini dengan 0,5, 13 kali 4 ya. Berarti dibagi 13, 1 dibagi 13, 4. Maka MR-nya sama dengan 10 kali 4,5, 45, berarti 180. Nah, MR yang siapa yang 180? Biasanya 180 adalah C6H12O6. Yaitu cara mencari MR-nya gimana? C airnya 12. Jadi 6 kali 12 tambah ARH1 tambah O16. Nah, nanti MR-nya dihitung 180 ya. Maka jawabannya adalah C. Nah, itu soal yang pertama. Soal yang kedua, diketahui beberapa larutan NaCl, KOH, C6H12O6, BaCl2. Urutan dari titik beku yang paling rendah. Oke, kata kuncinya titik beku paling rendah. Titik beku paling rendah. Nah, kita berpikirnya kan 0 derajat ya. 0 derajat. Kalau ada min 1, ada min 2. Kita dibandingkan min 1 dan min 2 aja. Dari 0 ke min 1 ada delta TF. Dari 0 ke min 2 juga ada delta TF. Nah, rendah itu yang paling bawah. Yang paling bawah. Nah, berarti rendah itu berarti delta TF-nya gimana? Delta TF-nya besar, paling besar. Nah, bagaimana mencari delta TF? Yaitu KF dikali M dikali I. Karena KF-nya sama semua, berarti kita hanya mencari M dan I aja.
M dan I tentu yang paling besar karena berbanding lurus. Nah, hati-hati, untuk I itu ada 2, sama dengan 1 untuk non-elektrolit, artinya nggak pakai I gitu. Nah, sama dengan jumlah N untuk elektrolit kuat biasanya. Oke, jadi kalau gitu kita lihat langsung soal. Nah, NaCl-nya Na tambah 1, Cl-nya 1, berarti 2, maka 0,2. Jadi yang pertama itu 0,2. Yang keduanya KOH, K1OH1, 2 kali 0,2, 0,4. Perkalian M dan I-nya ya. Yang ketiga, nah ini non-elektrolit. Non-elektrolit berarti tidak dikali. Nah, Ba, Cl2, Ba-nya 1, Cl-nya 2, berarti 3. 3 kali 0,5, 1,5. Nah, maka tinggal kita membuat urutannya ya. Titik beku yang paling rendah dari yang paling rendah, berarti yang paling besar. Berarti yang paling besar siapa? Yang ini kan, yaitu KOH. KOH dulu. Lalu yang 1,5 BaCl2. Oh, 1,5 paling besar ya. Berarti yang paling besar BaCl2, KOH, lalu NaCl, lalu C6H12O6. Nah, oke, jawabannya yang A. Sip, gitu. Jadi yang penting kalau mencari yang paling rendah paling tinggi, titik beku dari diri mirip rumusnya, yaitu M kali I paling besar kalau yang paling rendah ya. Jadi ingat yang ini, kalau udah 0, jadi kalau dia turun maka paling rendah. Kalau titik D sebaliknya. Nah, nomor selanjutnya nomor 3. Kalau kita baca soalnya, pada suhu 25 derajat Celcius sebanyak 6,84 gram sukrosa, MR-nya dikasih tahu 342, dilakukan dalam air hingga puluh 500. Jika diketahui R-nya 0,82, tekan osmotik ya. Jadi ada zat terlarut 6,84 gram, MR-nya dikasih tahu 342, volume larutan 500 ml. Apabila ada tetapan 0,082, suhunya adalah 25 Celcius, ditanya berapa nilai V, tekanan osmosis. Nah, kalau kita jawab, V sama dengan MRT. Nah, T-nya harus Kelvin, berarti ini tambah 273. Berarti 298 Kelvin. Kemudian tinggal masukkan ke rumus. Tapi rumus molaritas itu apa? Banyaknya gram terlarut dibagi MR-nya dikali 1000 per volume dalam satuan mili dikalikan RT. Tinggal masukkan. Berarti gramnya 6,84. MR-nya dikasih tahu 342. 1000 volumenya adalah 500 per 500 kali 0,082 ya, ini adalah 82 nya, 0,082 dikali 298. Oke, maka kita coret-coret yang bisa dicoret. 1000 bagi 500 2, 6 per 3 ini kan. Nah, berarti ini juga 2, berarti 2 kali 2 4, 4 kali 0,082 dikali 298. Nah, maka jawabannya yang mana ya kan? Untuk pendekatannya, pendekatan hitungan, ini anggap 300. Ini anggap 0,8 aja lah ya. 300 0,8, berarti ini jadi 3, ini jadi 8, berarti 8 kali 3. 0,0 R-nya 0,082. Ini jadi 3. Oke, ini kan komanya tadi nggak ada, berarti 2 per 100, ada 100 yang di bawah ya. Nah, berarti ini ada 100 nya di bawah per 100. Kemudian pendekatan perhitungannya tadi Pak, 32 kali 3 per 100, 96 per 100, 0,96. Nah, di ABCD-nya 0,98 yang ada. Nah, berarti sekitar aja lah ya.
0,98 jawabannya D. Yang penting rumusnya apa? MRT ya. V sama dengan MRT, tapi M-nya itu apa? Molaritas. Dijabarkan lagi. Lalu ingat suhunya harus Kelvin. Kemudian soal nomor 4. Soal terakhir. Di sifat koligatif. Diketahui tabel beberapa hasil percobaan titik beku PQR, konsentrasinya sama-sama 0,1 M. Titik bekunya kok berbeda-beda ya, padahal konsentrasinya sama. PQR dimasukkan dalam air, KF-nya ada, pernyataan yang benar adalah titik-titik. Nah, zat terlarutnya PQR. Kemudian molaritasnya 0,1, 0,1, 0,1. Titik bekunya nggak sama. Min 0,372, min 0,372, min 1,86. KF-nya di soal 1,86. Nah, maka kemungkinan si PQR ini siapa ya kan? Nah, kalau kita lihat optionnya, jawaban ABCDE-nya, larutan P dan Q merupakan larutan elektrolit, terurai menjadi ion-ion dalam air dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita analisis, kalau kita masukkan ke rumus delta TF, KF dikali M dikali I. Kalau ini TF, kalau deltanya 0 dikurangi ini ya, jadi hilangin aja nolnya. Nah, coba kita tuh yang 1,08 ini. Delta TF-nya berarti 1,86. KF-nya 1,86. Oh, ini 0,186, 0,186, 1,86, 0,1 kali I. Nah, berarti ini sama ya, 0,186 kali 0,1, 0,186 dikali I, berarti I-nya 1. Kalau ininya 1, kesimpulannya apa? Non-elektrolit. Nah, berarti yang ini kenapa jadi lebih rendah? Kenapa ini lebih tinggi daripada lebih rendah ya? Maka ini elektrolit ini. Elektrolit. Jadi kalau kita masukkan ke rumus ini lagi, maka ini I-nya nanti itu 2. Ya, jadi ada I yang 1, yaitu dari perhitungan, dan ada I yang 2. Kalau gitu kesimpulannya, R adalah non-elektrolit. Oke, PQ elektrolit. Nah, elektrolit itu PQ merupakan ion yang sama sedangkan lebih banyak dibanding R. Oke, jadi larutan P dan Q yang elektrolit tadi menghasilkan jumlah ion yang sama dan lebih banyak dibanding R. Iya, maka jawabannya yang D ya. Oke, jawabannya adalah yang D. Sampai jumpa di soal selanjutnya.